Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa bayyana laha tariqataha maktuban fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menko PMK Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. H.M. Pratikno. Terima kasih Pak Menko hadir bersama kami di sini. Yang kita hormati bersama juga hadir bersama kita, sahabat kita, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Jenderal Purnawirawan Haji Tito Karnavian. Yang saya hormati Kepala BPKH, Kepala BPJPH, kemudian juga para Wakil Menteri dan Wakil Kepala Badan, Your Excellency Duta Besar Negara Sahabat hari di sini, Dubes Uni Emirat Arab dan juga Dubes Kuwait, kemudian yang kita muliakan para alim ulama, tokoh lintas agama yang hadir membersamai kita pada kesempatan ini. Kemudian juga hadir bersama kita langsung di tempat ini juga ada Rektor UII, Universitas Islam Internasional, bersama dengan seluruh Rektor UIN, IAIN dan STAIN seluruh Indonesia. Yang saya hormati seluruh pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama Republik Indonesia, dan tentu juga hadir di sini yang mewakili Gubernur, dan maaf ini juga hadir mewakili Panglima TNI dan Kapolri, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, baik yang hadir pada kesempatan ini di tempat ini maupun seluruh pejabat Kementerian Agama di seluruh Indonesia yang mengikuti secara Zooming. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Universitas Islam Internasional Indonesia ini, sebuah kampus kebanggaan bangsa Indonesia yang lahir dengan visi global, berakar kuat dalam nilai-nilai Islam, dan menjadi jembatan antara intelektualitas dan religiusitas umat Islam. Kampus ini sejak awal direncanakan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat itu, dan kini dilanjutkan oleh Bapak Presiden Prabowo, diharapkan menjadi epicentrum pengembangan intelektualitas dan peradaban dunia Islam modern. Saya baru saja pula mendampingi Bapak Presiden dalam kunjungannya ke Timur Tengah. Sepanjang jalan dan di tempat-tempat
tertentu kami terlibat diskusi dan termasuk kita mengangkat harapan-harapan negara-negara Islam yang dikunjungi seperti Turki, Qatar, Emirat, Mesir, dan Jordania. Kepala negara mereka itu menaruh harapan besar terhadap Presiden Republik Indonesia agar menjadi epicentrum pusat kajian intelektual dan peradaban dunia Islam di masa akan datang. Kenapa Indonesia? Karena tentu mereka punya pandangan masing-masing secara strategi, secara geopolitik internasional. Memang Indonesia ini sangat dimungkinkan untuk menjadi epicentrum pengembangan sains Islam di masa akan datang. Karena secara geografis terbebas daripada lingkungan yang lebih kondusif untuk berkonsentrasi, untuk berkontemplasi, untuk melahirkan sebuah pemikiran dan gagasan-gagasan besar untuk Islam dan dunia kemanusiaan yang akan datang. Pengakuan ini tentu bukan saja diungkapkan oleh para kepala negara tersebut, tetapi beberapa waktu yang lalu kita juga mendengarkan 2 kali pernyataan, saya sendiri juga hadir pada waktu itu. Sekjen Ikatan Cendekiawan Muslim di Timur Tengah, di hadapan Presiden, Wakil Presiden pada waktu itu, hadir Pak Kiai Ma'ruf Amin, bahwa sekarang ini harus dibalik. Kalau dahulu orang-orang Indonesia datang ke Timur Tengah, khususnya di Mesir, untuk belajar Islam, maka sekarang ini harus dibalik. Sudah saatnya Timur Tengah datang ke Indonesia untuk belajar sains Islam. Bahkan menurut beliau, sudah saatnya buku-buku Islam yang berbahasa Indonesia sudah saatnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk dikaji oleh komunitas Muslim di negeri-negeri Arab. Di Mesir, Bapak Presiden juga mendapatkan dialog yang sangat intens dengan Presiden Mesir. Mereka prihatin dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sudah satu generasi di situ buta huruf, Bapak Ibu sekalian. Sudah nggak ada sekolah. Jangankan baca huruf-huruf Latin, baca Al-Quran saja, banyak sekali mereka itu sudah tidak bisa membaca Al-Quran lagi. Atas dasar itu Presiden memberikan pernyataan beberapa waktu yang lalu, keinginannya untuk mengundang mereka-mereka itu. Banyak sekali yang terluka, banyak sekali yang korban, tapi tidak mendapatkan perawatan yang maksimum. Panggilan kemanusiaan Bapak Presiden kita menerima seandainya itu dianggap yang terbaik, ya sekitar 1.000 orang untuk didatangkan ke Indonesia, tentu dengan ketentuan-ketentuan khusus. Sangat menyedihkan, terutama di Mesir dan Jordan dibanjiri dengan para pengungsi. Apalagi Mesir, pengungsinya bukan hanya dari Palestina, tapi juga dari Sudan yang sekarang sedang bergejolak, dan juga dari negara-negara yang lain di kawasan itu. Dan alhamdulillah Indonesia mendapatkan tempat yang sangat tenang, yang sangat kondusif untuk melanjutkan tradisi intelektual keislaman yang pernah berjaya di masa Golden Age, di abad-abad pertengahan itu. Karena itu diharapkan tempat ini nanti insya Allah akan menjadi tempat persemaian, ya, pusat sains Islam modern di masa akan datang. Seperti harapan Raja Emir Qatar dan UEA meminta supaya Indonesia mungkin tidak perlu mengirim sebanyak itu mahasiswanya ke Timur Tengah, di Mesir terutama. Lebih baik membuka cabang Al-Azhar di Indonesia. Saya langsung membicarakan hal ini kepada pimpinan Al-Azhar, dan kemarin di sini juga datang dirjannya, pendidikan dasar menengah, diutus
dan menterinya juga, menteri wakafnya memberikan green light untuk itu. Jadi di tempat inilah nanti akan kita menjumpai mahasiswa-mahasiswa asing yang akan menimba ilmu di Indonesia ini. Selain itu juga Bapak Presiden juga dimintai pandangan-pandangan tentang kerjasama antara dua negara, yaitu Jordan. Dan kalau kita melihat rating atau ranking pendidikan tinggi di Jordan itu sangat tinggi, ya. Sehingga Presiden pun juga membuka peluang seandainya universitas yang terbaik di Jordan juga bisa membuka cabangnya di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan dua momen bersejarah. Peluncuran gerakan penanaman 1 juta pohon matoa dan groundbreaking peletakan batu pertama pembangunan pesantren Istiqlal International di Indonesia. Acara ini tentu bukan sekedar langkah simbolik, ya, melainkan wujud kesungguhan kita untuk mengintegrasikan agama, pendidikan, dan kepedulian terhadap lingkungan dalam satu tarikan napas besar, yaitu ekoteologi. Saya sedikit ingin menjelaskan apa itu ekoteologi yang Kementerian Agama periode ini mengangkat sebagai satu isu. Ekoteologi sebetulnya mungkin hanya istilahnya yang baru, tapi concern masyarakat kita sudah banyak yang sepertinya menggugat. Sistem teologi yang kita anut selama ini, yang kita terapkan selama ini, terlalu over maskulin. Yang menekankan aspek power struggle, sehingga seolah-olah kita menjadi khalifah di muka bumi ini, ya, melampaui batas. Ini sangat mencemaskan kita semuanya, bukan hanya Islam tapi juga tentu agama-agama yang lain. Tuhan seperti yang digambarkan dalam kitab suci setiap agama lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God, lebih menonjol sebagai the feminine God daripada the masculine God. Nabinya pun juga, ya, itu sangat feminin, menekankan aspek kelembutan. Kitab sucinya pun juga sama, kitab lebih menonjol sebagai kitab feminin. Allah SWT dalam agama Islam pun juga memperkenalkan dirinya di dalam Asmaul Husna. 80% nama Asmaul Husna itu adalah nama-nama feminin. Hanya 20% memperkenalkan dirinya nama maskulin. Bahkan konsep basmalahnya pun juga Allah menekankan dirinya Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahil Qahhar wal Jabbar, bukan Bismillahil Muntaqim wal Mutakabbir, dengan nama Allah yang maha pendendam dan maha angkuh, dengan nama Allah yang maha pemaksa dan Tuhan yang maha keras. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Tingkat pengulangannya pun juga dalam Al-Quran. Nama-nama femininnya bertebaran setiap halaman. Bayangkan dan bandingkan, Ar-Rahim 114 kali terulang dalam Quran. Maha penyayang. Ar-Rahman 57 kali terulang. Disusul nama-nama feminin yang lain. Tapi nama-nama maskulinnya hanya terulang 1 kali dalam Quran. Al-Muntaqi maha pendendam 1 kali terulang dalam Quran. Al-Mutakabbir 1 kali terulang dalam Quran. Al-Jabbar. Jadi nama-nama feminin menghiasi lembaran demi lembaran Al-Quran. Jadi ini sangat menarik. Tuhannya maha feminin, nabinya maha feminin, kitab sucinya maha feminin, tapi umatnya super maskulin. What's wrong? Ada masalah di sini. Sehingga kita diberi tugas sebagai khalifah. Kita melampaui batas. Padahal wala tufsidu fil ard daral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi teologi yang bekerja dalam diri kita adalah teologi maskulin. Begitu melihat hamparan, kalau ini ditimbun, ini berapa kapling, berapa dolar harganya, tanpa pernah menghitung berapa binatang-binatang, serangga-serangga air yang hidup di sana. Begitu kita melihat pohon yang rindang, besar, ini kalau digergaji, diekspor ke Amerika misalnya, itu berapa dolar, tanpa pernah menghitung
berapa ribu binatang yang beranak pinak di tempat itu. Jadi melihat alam ini sebagai hanya objek. Nah, inilah sistem teologi yang bekerja di dalam benak kita, yang saya kira perlu kita kembalikan dalam porsi yang sebenarnya. Inilah PR besar kami Kementerian Agama, bagaimana melakukan demaskulinisasi pengelolaan alam semesta, demaskulinisasi posisi manusia sebagai khalifah. Kita disuruh mencontoh Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Akhlaknya Allah adalah Rabbul Alamin, pemelihara, perawat, to nurture alam semesta. Tapi apa yang kita lakukan? Jangan-jangan kebalikannya. Nah, inilah yang kita maksudkan dengan ekoteologi. Hadirin yang saya hormati, ekoteologi ini adalah narasi besar yang ingin kami dorong melalui Kementerian Agama, yang wujud nyatanya nanti sedang kita lakukan penyisiran kurikulum. Kita akan mengembangkan apa yang kami istilahkan dengan kurikulum cinta. Iya. Kenapa ini penting? Berangkat dari hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian, ini bukan pendapat saya. Kalau semua kitab suci itu dipadatkan, termasuk Quran, maka pemadatannya, kesimpulannya adalah surah Al-Fatihah. Lalu kalau Al-Fatihah itu dipadatkan, pemadatannya adalah ayat pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Intinya Al-Fatihah memperkenalkan Ummul Asma, induknya semua nama Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Berasal dari akar kata yang sama, rahimah, artinya apa? Cinta. Jadi 6.666 ayat Quran itu, kalau dipadatkan menjadi hanya satu kata, kosakata itu adalah cinta. Jadi jika mengajarkan agama, tapi mengajarkan kebencian, sesungguhnya tidak mengajarkan agama. Mengajarkan kebalikan agama itu sendiri. Inilah tantangan kita ke depan. Tentu cinta di sini bukan hanya sesama umat manusia, cinta terhadap lingkungan alam semesta. Tidak mungkin kita bisa menjadi khalifah yang abid yang sukses di atas bumi yang gersang, bumi yang rusak. Tidak mungkin kita bisa menjadi khalifah yang sukses di atas lingkungan yang rusak. Karena itu tantangan teologi kita, bagaimana menciptakan suatu sistem teologi yang green teologi, lebih hijau. Dan ini yang kita akan kembangkan di dalam lokus yang sekitar 140 hektar di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, iya, bumi bukan sekedar ruang hidup, tetapi juga cermin kasih sayang Tuhan kepada seluruh makhluknya. Dalam pandangan ini, kerusakan lingkungan adalah pengkhianatan terhadap titipan Tuhan. Jadi konsep dosa jangan hanya dialamatkan kepada sesama umat manusia. Merusak lingkungan, mengotori sungai, itu pun juga adalah dosa. Oleh karena itu, agama harus hadir, tidak hanya menjadi tidak hanya di mimbar dan kitab-kitab, tetapi juga di dalam tindakan nyata untuk merawat bumi ini. Kami yakin jika nilai-nilai ekoteologis ini dihayati, diinterpretasi, dan dioperasionalkan, maka lembaga-lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) dan pesantren akan menjadi pusat transformasi ekologis. Mereka tidak hanya mendidik akal dan hati, tetapi juga membentuk kesadaran consciousness ekologis yang utuh di kalangan generasi muda umat beragama, agama apapun juga. Hadirin yang saya hormati, setelah konsep, kini saatnya aksi. Kementerian Agama dan seluruh jajarannya berkomitmen untuk menerjemahkan gagasan ekoteologi ini ke dalam rencana aksi nasional yang terukur, implementatif, dan masif, baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun kolaborasi lintas sektor. Kita tahu bahwa selama ini Kementerian Agama kita akrab dengan trilogi, tapi trilogi yang kita kembangkan ialah kerukunan antara sesama umat beragama, kerukunan internal antara sesama umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kami kira bahwa ini sudah selesai. Kalaupun ada kasus itu kita selesaikan secara kasuistik. Tapi sudah saatnya kita bertransformasi ke tingkat trilogi advance. Yang kami maksudkan trilogi advance di sini adalah bukan lagi yang tadi, tapi trilogi ini sini adalah yaitu
kerukunan antara manusia dengan sesama manusia. Yang kedua, kerukunan antara manusia dengan alam semesta lingkungan. Dan yang ketiga adalah kerukunan antara manusia, lingkungan alam semesta, dan Tuhan. Ini trilogi jilid 2 yang kita harus sukseskan di Kementerian Agama. Dan pada saatnya nanti, mungkin ini bahasanya lebih sofistik, pada akhirnya akan kita sampai kepada single existence. The only one exists. Inilah yang biasa kita kenal dalam agama Buddha, Hindu disebut sebagai Advedanta, atau dalam tasawuf dikenal dengan wahdatul wujud, sehingga ayat mengatakan fa'aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukanya, hanya engkau akan menyaksikan wajah Tuhanmu. So the many in the oneness and the one in the many. Itulah puncak pencarian sebuah trilogi. Bapak Ibu sekalian, seluruh unit kerja Kementerian Agama, organisasi kemasyarakatan keagamaan, rumah ibadah, madrasah, dan pesantren akan menjadi aktor kolektif di dalam gerakan merawat bumi dan juga merawat kemanusiaan. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu sekalian, Pak Tito, Pak Menko, Pak ada di sini. Baru tahun ini kita memulai bagaimana menjadikan masjid dan musala itu sebagai rumah peristirahatan para musafir yang mudik ke kampung halaman mereka. Menjadi salah satu posko baru, dan ternyata menurut teman-teman kita di lapangan, kontribusi dibukanya masjid dan musala sebagai posko mudik itu sangat-sangat membantu. Karena jemaah, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, karena seluruh Indonesia ini bisa menyaksikan, dan insya Allah tahun depan bisa lebih banyak, karena kita punya sekitar 800.000 masjid. Bayangkan kalau setiap masjid musala itu tempat pemberhentian. Jamaah-jamaah kita di situ memberikan buka puasa, memberikan sahuran buat para pemudik, memberikan kopi kepada para supir. Itu semuanya serba gratis. Bukan main. Akhirnya para musafir, para pemudik itu mendapatkan ketenangan, dan juga para pengurus musala masjid itu dapat pahala tentunya. Tentu juga rumah-rumah ibadah lain. Pohon matua yang berasal dari bumi cendrawasih ini di Papua bukan hanya memiliki nilai ekologis dan ekonomis seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Sekjen, tapi ini juga momentum yang sangat bagus untuk melakukan penghijauan. Pak Menko dan Pak Mendagri, Pak, kami juga punya himbauan. Setiap calon pengantin itu dihimbau untuk menanam atau menyetor pohon. Jadi bayangkan kalau 1.100.000 orang yang kawin setiap tahun, berarti kita akan diperkaya dengan 1.100.000 pohon ditanam oleh calon pengantin. Ini supaya apa? Agar pengantin bukan hanya menanam bibit-bibit manusia, tapi juga menanam bibit-bibit pohon. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, seandainya dunia ini besok pasti kiamat, tetaplah kalian menanam pohon. Begitu pentingnya penanaman pohon di dalam hadis Rasulullah SAW. Momentum peluncuran ini bertepatan dengan Hari Bumi yang ke-55, menjadi panggilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga bumi sebagai warisan bagi generasi mendatang. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami juga memulai groundbreaking pembangunan pesantren Istiqlal International Indonesia. Pesantren ini didirikan sebagai model pendidikan Islam yang integratif. Apa itu pendidikan integratif? Mungkin tidak saya jelaskan di sini, tetapi nanti kami mengundang para pakar, termasuk juga teman-teman kita yang pakar di luar negeri, bagaimana merumuskan sebuah integrasi keilmuan dalam Islam yang berperspektif masa depan. Jadi bukan sekedar mengumpulkan, mengayatisasi teori-teori yang ada, itu sebetulnya bukan integrasi ya, tetapi semacam paper clipping. Yang kita inginkan adalah betul-betul integrasi keilmuan yang sejati. Keberadaan pesantren Istiqlal Internasional di kawasan UI 3 ini merupakan langkah strategis yang memperkuat sinergi antara intelektualitas dan religiusitas, antara kajian akademik dan kepedulian ekologis. Sebagai kampus yang bertaraf internasional, UI 3 telah menunjukkan peran sentral dan membentuk calon pemimpin-pemimpin muslim global yang cendekia, toleran,
dan peduli terhadap nasib umat manusia serta lingkungan hidup. Sinergi ini menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan Islam dapat menjadi kekuatan besar dalam menyongsong masa depan yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat. Hadirin yang berbahagia, kami berharap agenda besar ini, dari ekologi hingga gerakan penanaman 1 juta pohon, dari konseptualisasi hingga aksi nyata, akan memberikan dampak luas bagi bumi dan peradaban. Kami juga berharap agenda ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara Muslim yang demokratis dan pemimpin di dalam pelestarian lingkungan global. Sebagai tambahan informasi Bapak Ibu sekalian, patut juga kami singgung di sini bahwa Masjid Istiqlal telah ditunjuk oleh United Nations PBB. Kami diundang pada bulan Februari yang lalu, dan Istiqlal dijadikan model untuk pengembangan masjid internasional di masa akan datang. Langsung kami diminta untuk menyiapkan waktu, tenaga untuk membina atau berkolaborasi dengan masjid di Amerika Latin dan beberapa negara Afrika. Dan kami sudah punya diberikan semacam roadmap-nya. Ini satu kepercayaan bagi kita di Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara ini, masjid kebanggaan sebagai satu-satunya masjid negara Indonesia per hari ini, diminta sebagai model untuk pengembangan masjid. Dan Istiqlal juga baru mendapatkan award age ya sebagai the green building. Kemudian juga jadi ada 3 kualifikasinya. Masjid paling efisien, 7.500.000 liter air dipakai di Istiqlal setiap bulan, tapi tidak ada setetes jatuh ke selokan, tapi itu masuk di recycle dan sebagian bisa diminum langsung ya. Kemudian juga kita mengembangkan solar system, dan ini juga kita akan rencanakan semua building yang ada di sini itu menggunakan solar system seperti di Istiqlal. 38% energinya menggunakan solar system. Dan menariknya itu bantuan dari jamaah masjid itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, saya mohon kepada Bapak Menko PMK nanti untuk memberikan sambutan sebagai Menteri Koordinator yang akan memberikan masukan-masukan terhadap kami semuanya dalam mengelola kampus yang 140 hektar ini. Dan insya Allah mudah-mudahan harapan kita semuanya terwujud dalam waktu singkat. Dan saya tadi menyinggung Masjid Istiqlal. Kemarin kami di sini sedang membenahi persiapan ini. Tiba-tiba mendapatkan kabar Bapak Ibu bahwa Paus Fransiskus meninggal. Padahal jam 9 tadi paginya saya didatangi utusan dari Vatikan mengundang saya untuk keynote speech di Vatikan. Saya katakan mudah-mudahan bisa kita berjumpa lagi dengan Paus. Tapi 3,5 jam kemudian saya mendapatkan berita bahwa Paus itu meninggal. Nah, sebagai umat beragama, izinkan saya minta kepada kita semua untuk hening sejenak, mendoakan sesuai dengan agama kita masing-masing tentunya. Kita perlu mengagumi orang yang berjasa dalam dunia kemanusiaan, termasuk Paus Fransiskus. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa meridai setiap langkah-langkah kita dalam membangun Indonesia yang beriman, berilmu, berakhlak, bersatu dan berdaulat. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA.